Shalom, hai kalian, apa kabar? Sehat semua kan? Puji Tuhan kita saat ini masih punya waktu untuk bersaat teduh sejenak melalui podcast ini. Dalam masa karantina, kalian jangan lupa untuk tetap produktif. Dan buat yang masih harus kerja di luar, semangat ya! Oke, sebelumnya aku mau teman-teman duduk dengan posisi yang paling nyaman, atau kalau kalian mau rebahan, juga boleh banget. Nah, tentang podcast kali ini, judul renungannya adalah Memerangi Kegelisahan. Jadi, buat kalian-kalian yang lagi sedih, bimbang, resah, tenang. Tuhan akan menguatkan kalian lewat renungan singkat ini. So, yuk kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita, dan sebelum kita lebih dalam merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa di bumi dan di surga, sungguh kuasa dan kasih-Mu tak henti-hentinya mengalir untuk kami. Dalam segala keadaan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Ajari kami untuk menyadari hadir-Mu, Tuhan. Ajari kami untuk lebih peka. Tuhan, untuk 15 menit ke depan, kami ingin fokus. Kami ingin mengarahkan pikiran dan mengerahkan tenaga kami untuk Engkau saja. Kami mungkin pendengar yang buruk, Tuhan, kuatkan kami. Kami mungkin murid yang keras kepala. Ajari kami. Dan kami mungkin anak yang sering melukai hati-Mu. Ampuni kami. Tuhan, kami di sini untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan membuka telinga dan hati kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Gelisah. Kita semua pasti pernah atau bahkan sering merasakannya kan? Gelisah tentang PTN buat yang baru lulus SMA atau SMK nih. Gelisah tentang pekerjaan, mungkin mau pindah kerja, bingung mau resign gimana, atau yang sampai sekarang masih belum dapat pekerjaan yang tepat. Gelisah akan ditolak, atau bahkan gelisah akan ditinggalkan. Ya, gelisah tentang banyak hal. Gelisah itu muncul ketika kita mengkhawatirkan sesuatu. Sekarang, apa sih sebenarnya arti kata khawatir? Dari KBBI, khawatir itu punya makna takut terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti atau belum terjadi. Sadar nggak sih? Kita itu seringkali takut akan hari esok, akan sesuatu yang belum terjadi. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan adalah apa yang belum pasti. Kita takut karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Atau bisa jadi kita nggak siap menerima kenyataan yang akan datang. Mungkin juga keadaan kita saat ini nggak mendukung terwujudnya impian atau ekspektasi kita. Makanya kita khawatir. Dan ketika kita memikirkan semua masalah itu, yang ada kita hanya semakin tenggelam dalam kegelisahan kita. Kita hanya dipenuhi kegelisahan itu sendiri. Terus apa yang harus kita lakukan? Atau harus memulai dari mana melawan kegelisahan kita ini? Nah, sebelumnya kita baca firman Tuhan dulu dari Filipi 4 ayat 6-7. Aku akan membacakannya untuk teman-teman
dari Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, Rasul Paulus menyatakan sebuah perintah yang sangat absolut kepada jemaat di Filipi, yaitu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita bisa lihat dalam kalimat tersebut, sama sekali nggak ada kata tetapi, jikalau, atau pengecualian apapun. Meskipun kondisi saat itu adalah Paulus sempat dipenjara, di Filipi 1 ayat 13, hingga jemaat Filipi mulai diterpa dengan ajaran-ajaran sesat. Kita bisa lihat di Filipi 3 ayat 2. Paulus tetap mendorong mereka untuk tidak mengizinkan hal-hal tersebut mengalihkan atau menjauhkan mereka dari sukacita kekal di dalam Kristus. Paulus nggak pingin fokus jemaat Filipi pada saat itu teralihkan oleh karena apa yang mereka alami dan apa yang akan mereka alami. Tapi apa sih yang memberikan Paulus keberanian untuk mengatakan hal itu? Apa sih yang bikin Paulus sangat yakin dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Sekarang kita bisa buka Matius 6. Dalam perikop yang berjudul Hal Kekhawatiran, Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita sampai 3 kali untuk tidak menyerah pada kekhawatiran dan kegelisahan. Yang pertama pada ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu yang kedua pada ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Dan yang terakhir pada ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus sendiri yang mengingatkan kita sebanyak 3 kali dalam Matius 6, supaya kita nggak khawatir tentang apapun. Tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, tentang hal apapun juga. Ketika kita gelisah, ketika kita terlalu fokus memikirkan masalah kita atau pergumulan kita, kegelisahan itu nggak akan mengambil kesusahan kita di hari esok. Tetapi justru damai sejahtera yang harusnya kita bisa rasakan saat ini, kita nggak bisa melihatnya. Kita hanya bisa melihat jalan yang gelap, jalan yang susah ke depannya. Padahal Tuhan sendiri menegaskan di ayat terakhir, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Yang perlu kita pikirkan adalah bahwa apapun yang akan terjadi, masalah apapun yang akan terjadi, kita pasti bisa melaluinya dengan kuasa Tuhan. Karena itu, Paulus punya satu anjuran yang sangat sederhana, tapi mungkin sering kita remehkan.
yaitu berdoa. Apabila kita percaya sepenuhnya akan kedaulatan Tuhan dalam segala situasi tanpa pengecualian, kita dapat menyerahkan keadaan kita kepadanya. Kita bisa lega, walaupun apa yang akan kita hadapi tidak mudah, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Yang perlu kita percayai dan yakini yaitu bahwa Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, memang sih, memerangi kegelisahan itu lebih gampang diomongin daripada dilakukan. Oke, aku mau sharing sedikit. Jadi, gelisah itu sangat dekat dengan aku. Kayak gampang banget gelisah. Walaupun hal kecil, tapi gampang banget buat aku gelisah. Setiap kali aku harus pindah sekolah atau rumah, aku selalu gelisah. Aku takut nanti aku nggak punya temen yang cocok. Takut nggak bisa menikmati lingkungan baruku. Dan takut kalau nanti aku bakal lost kontak sama orang-orang atau sahabat-sahabat lamaku. Ya, walaupun akhirnya ketika sudah pindah di tempat baru, di lingkungan baru, aku nyaman dan aku seneng. Bukan berarti hal-hal yang menjadi kekhawatiranku dulu sama sekali luput dari hidup. Ada orang-orang yang akhirnya harus pergi atau ditinggalkan. Dan hal itu menimbulkan rasa sedih dan sakit hati yang cukup dalam buat aku. Memang gak gampang. Setiap kali aku merasa gelisah, khawatir, takut, ibuku selalu bilang satu hal. Berdoa. Ya kadang aku sebel juga, karena sejujurnya aku mengharapkan jawaban yang lebih nyata solusinya. Tapi tunggu dulu. Itu bukan karena kuasa doa nggak nyata. Itu karena aku belum mencoba dengan sungguh-sungguh berdoa dan percaya. Mungkin kita semua sering kayak gitu. Merasa bahwa doa itu solusi yang kurang nyata. Tapi kita berkata demikian karena kita kurang bersungguh-sungguh dan percaya. Ya tentu saja, doa harus dibarengi dengan usaha. Ya mungkin ternyata aku tetap harus nangis dan melalui hari-hari yang sulit karena relasi yang hancur. Tapi karena doa, aku bisa melihat bahwa itulah cara Tuhan untuk mendewasakan aku dan melepaskan aku dari hal yang gak sehat untuk imanku. Apa yang aku takutkan, apa yang aku khawatirkan, mungkin tetap terjadi. Tapi Tuhan membantuku melaluinya. Tuhan ikut berjalan bersamaku. Tuhan memang gak pernah kan berjanji hari esok akan selalu baik, akan selalu sempurna, tanpa masalah. Tapi Ia menjanjikan penyertaannya pada kita. Dan kita bisa melihat hal itu dan merasakan penyertaannya itu ketika kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup dan kekhawatiran kita kepadanya melalui doa. Dalam doa kita nggak hanya mengungkapkan rasa syukur kita atau mengungkapkan keinginan-keinginan kita, tapi kita harus sepenuhnya menyerahkan diri dan segala pergumulan kita. Tentu saja, kalau kita berdoa, kita juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena kalau cuma berdoa tanpa usaha,
Lalu lewat mana Tuhan bisa membantu kita? Doa itu harus bisa menggantikan posisi kekhawatiran dalam hidup kita. Dengan doa, Tuhan meluruskan kembali pikiran dan perilaku kita, yang lalu mengembalikan hadiah yang sangat berharga, yaitu kedamaian sejati yang datangnya hanya dari Tuhan. Di akhir aku mau berpesan buat teman-teman sekalian, dalam keadaan apapun, situasi apapun yang sekarang sedang dihadapi, dan ketakutan apapun tentang hari esok, kita harus bisa belajar melepaskannya. Kita harus bisa belajar untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Selamat berjuang melawan kegelisahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh bersyukur Engkau memberikan kesempatan ini pada kami ya Tuhan. Ajari kami, kuatkan kami dalam usaha untuk menyerahkan segala pergumulan, ketakutan kami kepada Engkau. Tunjukkanlah ya Tuhan rencana dan rancangan-Mu. Bukakanlah mata hati kami, biar kami melihat bahwa Engkau selalu ada dalam setiap jalan kami. Saat ini kami melepaskan segala ketakutan kami melepaskan segala pikiran-pikiran buruk kami, dan biarlah semua Engkau gantikan dengan sukacita dan kekuatan yang nyata dari Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya.